Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Novalatari dengan NIM 2201011109 dari kelas SI 20B1. Di sini saya akan mempresentasikan berupa UAS Project Based Learning yang sudah saya kerjakan selama 1 semester ini pada mata kuliah integrasi aplikasi korporasi. Nah, kemudian eh, Project Based Learning tersebut merupakan sebuah sistem informasi pada kampus, studi sebuah kampus. Nah, berawal dari apa itu subjeknya itu yaitu dari mahasiswa itu di sistem penerimaan mahasiswa baru atau di SPMB di sini kita di sini bermula dari calon mahasiswa itu mendaftar dengan eh, akun begitu. Nah, mendaftar dengan akun yang mendaftar dengan email yang nantinya email tersebut akan dikirimkan apa itu kode verifikasi atau validasi untuk mengaktifkan akun tersebut. Nah, dari situ kemudian mahasiswa mengisi sebuah formulir pendaftaran untuk mengikuti seleksi setelah melakukan mengisi formulir pendaftaran. Kemudian mahasiswa tersebut dapat melakukan pembayaran. Nah, pembayaran di sini nanti eh, akan diatur di bagian sistem pembayaran di sini. Oh ya, untuk di awal tadi, untuk sistem penerimaan mahasiswa baru, menggunakan framework dari Laravel, begitu. Nah, kemudian di sistem pembayaran, di sini menggunakan Node.js, yang nantinya menggunakan pihak ketiga API pembayaran berupa Mitrans, di sini Mitrans, di settings dan dikonfigurasi melalui payment gateway di sini. Kemudian setelah melakukan pembayaran, maka mahasiswa akan bisa melakukan seleksi ujian, kemudian seleksinya akan keluar seperti apa. Nah, setelah itu mahasiswa melakukan daftar ulang di sistem akademik di sini. Nah, sistem akademik ini dibuat dengan menggunakan Node.js. Nah, kemudian dari sistem akademik ini mensinkronasi atau sinkron dengan data apa sebutnya database atau server dari Kemendikbud dengan menggunakan NeoFeeder. Nah, NeoFeeder di sini fungsinya sebagai dia dia untuk penjembatan untuk mensinkron antara server sistem akademik dengan servernya Kemendikbud. Data-data prodi, kemudian data perguruan tinggi seperti itu. Nah, di sistem akademik ini tersinkron juga dengan sistem kepegawaian yang mana nantinya di sistem kepegawaian itu di dalamnya ada data-data pegawai, data dosen, data kaprodi, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kemudian, ya, bisa. Cek, Mas. Lagi ujian nih, Mas. Saya lanjutkan kembali untuk bahasanya, yaitu, kemudian kan kita sedikit demo kan. Kita akan mengaktifkan servernya yaitu dengan perintah php artisan serve, dan kita masuk di localhost dengan port 8000 di SPMB. Masih proses, jadi agak sedikit lama.
kita masuk pertama dengan akun admin. Itu kita udah bisa masuk di admin. Jadi di sini yang pertama malah keluar lagi. Oke, di sini eh, bisa di bisa ditampilkan ini dari dashboard awal yaitu menu. Kita bisa membuat periode, kemudian mengaktifkan periode tahun maksudnya itu. Nanti periode ini akan tersinkron dengan di apa itu di formulir, kemudian di seleksi. Kita misal membuat sebuah seleksi, ID periodenya kita masukkan yang tadi 2023, soal tahap kedua, tanggalnya kita misal ambil pas wawancara, kita create. Prosesnya agak berat. Oke, ini sudah masuk di sini, dan di periode tadi kita membuat sebuah periode. Nah, di user di sini daftar apa itu dari dari user yang ada di sistem ini. Di sini rulesnya kita hanya buat dua. Misal kita membuat new rules juga bisa new rules. Jadi misal rules baru untuk nantinya apa itu uh, untuk membuat rules. Kemudian setelah di rules ini, nah untuk permission ini tugasnya adalah untuk mengatur permission atau batasan-batasan sejauh mana setiap user itu dapat mengakses. Seperti kalau untuk peserta itu hanya bisa mengakses formulir pendaftaran, tapi untuk manajemen periode pendaftaran, manage user, dan seleksi itu hanya dapat dilakukan oleh admin karena kita hanya membuat rules admin gitu. Nah, ini yang pendaftar.
Jadi rules pendaftar hanya boleh dia mengakses formulir pendaftaran ini tadi. Nah, dari daftar itu. Kemudian kita demonstrasikan dari user gitu ya. Dari user. Ini kita copy dulu, copy database dari sini. Oke, kita logout dulu untuk adminnya. Nah, di sini karena kemarin saya sudah mencoba untuk pendaftaran, jadi di sini sudah ada datanya. Kemudian untuk pembayaran kemarin juga saya sudah mencoba dan berjalan dengan normal, walaupun sedikit ada istilahnya kayak nyantol gitu karena mungkin efek koneksi internet. Itu karena kita menggunakan pihak ketiga berupa Midtrans. Midtrans di sini apa itu jadi Midtransnya itu agak agak nyantol-nyantol gitu. Nah ini, oh iya berarti harus dihidupkan apa itu SIKEU tadi sistem informasi keuangan yang untuk melakukan pembayaran. Saya buka dulu untuk new open window. Kita buka SIKEU-nya. SIKEU open folder. Kita pilih yang SIKEU. Oh ini ada. Kita mengaktifkan servernya yaitu melalui CMD. Dengan mengaktifkan dengan node daemon start untuk mengaktifkan SIKEU. Nah, karena tadi kan SPMB itu berhubungan dengan SIKEU, jadi harus diaktifkan apa itu servernya SIKEU ini harus diaktifkan. Kalau tidak diaktifkan nanti akan muncul error seperti tadi. Nah, ketika kita klik ke pembayaran, otomatis di sini akan muncul uh, bayarannya itu tadi. Nah, ini jadi memang agak berat atau apa itu di laptop saya memang agak berat. Sudah muncul pembayarannya settlement di sini. Berarti udah uh, aktif atau apa itu sudah terbayarkan. Nah, yang untuk yang verifikasi email yang tadi belum saya tampilkan. Nah, di sini tertampil di email. Nah, yang ini. Ini mail servernya saya menggunakan ini email saya yang satunya dan kirim ke email ini. Nah, tadi ini sudah aktif begitu. Nah, terus untuk kemudian ini udah
PMB pembayaran. Selanjutnya mungkin ke SIMPEK, sistem kepegawaian. Di sistem kepegawaian ini menggunakan Laravel. Saya buka username dulu karena tidak hafal username passwordnya. Oke, kalau di SIMPEK kita harus aktifkan dulu untuk aplikasi SIMPEK-nya. Kita buka window baru, kemudian kita buka di folder SIMPEK atau Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian. SIMPEK UDP. Kita buka lagi. Sama juga nanti kita menghidupkannya dengan PHP Artisan Serve. Karena masih loading. SIMPEK. NF. PHP Artisan Serve. Masih belum tertampil karena kita masih meload servernya. Agak sedikit berat. Jadi contoh yang saat mengklik di pembayaran, saya mengget ini, get biaya, keluar ini, kemudian get billingnya. Nah, kemudian ini, kemudian sudah terbayarkan di sini karena statusnya tadi settlement itu. Berarti terbayarkan. Oke, ini sudah terbuka. Mohon maaf kalau videonya sedikit kepanjangan karena ini memang berat laptopnya. Oke, sudah terload. Passwordnya masih loading. Oke, udah. Ini waktu untuk sampai 40 detik. Jadi memang agak berat.
admin Simbak, kemudian kita bisa membuat jabatan dan menu pegawai dan menu riwayat pegawai. Sini di Simbak ini hanya berdasarkan CRUD, jadi Grid Read Update dan Delete data master. Nah, ini di sini ada, kemarin sudah saya tambahkan untuk yang menu jabatan, ini menu pegawai. Ya, di sini database-nya itu mirip, ada yang mirip karena kemarin sempat database saya sendiri ini hilang, kurang tahu karena apa. Kelihatannya dari portnya bermasalah, tapi udah beres kembali gitu. Jadi bukan kopas, tapi ini memang kemarin saya nyari recovery-nya nggak ketemu, akhirnya saya minta database, tapi ya codingannya ini murni sendiri, jadi yang apa, ngoding berdasarkan modul, dan karena database-nya itu error, jadi saya minta database sama dengan teman saya itu. Yang simbol seperti itu. Ini kita mengklik new jabatan yang tadi, dari jabatan. Wah, kan ini untuk riwayat, jadi data master jabatan, data master pegawai, dan riwayat jabatannya setiap pegawai begitu. Kemudian kita langsung ke ini aja, yang keuangan, sistem keuangan. Di keuangan ini kita terdapat model biaya, billing, billing detail, transaksi, transaksi detail, dan user. Nah, user di sini digunakan untuk masuk ke dalam itu CKU-nya itu. Nah, jadi di sini menggunakan Postman. Nah, kita menggunakan Postman untuk masuk maupun apa itu, melakukan CRUD ataupun melakukan di sistem ini. Jadi kita monster dari sini. Oh, sudah jalan. Jadi yang pertama yaitu login, karena harus login. Nah, jadi semua apa tuh fiturnya ini memang wajib harus login. Di sini login, kita masukkan nama dan passwordnya, username dan passwordnya, seperti admin, dan ini passwordnya alah admin. Nah, ini udah berhasil login. Kita ambil contoh satu aja untuk di CKU, berubah menampilkan billing. Kita sudah kopas tadi apa itu JWT JSON web tokennya, kita pastekan di sini. Terus kita send billingnya. Kita dari localhost kemudian ke billing itu di rootnya itu di sini, bisa dilihat sebelah kanan layar. Jadi rootnya itu berubah tampil atau
ini get all data ini. Nah ini find all Mas, agak berat. Sending request-nya agak berat. Simak, kita close dulu saja. Saya coba login lagi karena tadi saya restart servernya. Kita kopas tokennya karena kita menggunakan JSON Web Token atau disebut JWT. Kita kopas di sini. Oke, di sini udah ada data tadi. Nah, yang tadi email yang Amanoval at staff yang username-nya QWERTY. Nah, ini tadi udah melakukan pembayaran kemarin. Jadi di tanggal berapa ini? Tanggal 16 Juli melalui Midtrend itu. Dan statusnya settlement atau sudah terbayarkan. Begitu kalau untuk ditampil billing. Nah, kemudian kita masuk di siakat. Satu DB. Di sini saya sudah membuat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 apa itu 9 collection, yang mana di sini berhubungan langsung dengan apa itu database siakat yang tadinya dibuat apa itu CRUD. Kita membuat data master di siakat dari mulai angkatan. Yang pertama kita coba user login. User login, kita klik passwordnya, username admin, passwordnya admin, kita kopas kembali tuh. Nah, kemudian kita pilih di jenjang pendidikan di RIT. Nah, kita masuk ke RIT, kita kopas, kita paste itu tokennya. Nah, maka akan muncul jenjang pendidikan. Nah, karena tadi saya sudah setelah di sebelum presentasi ini saya mencoba untuk menggunakan Navigator, jadi datanya sudah masuk semua di sini. Itu. Nah, jadi Navigator ini tadi data yang di sini disinkronasi dari servernya Kemendikbud seperti itu. Menurut yang saya tangkap. Mungkin begitu dulu mungkin sudah cukup presentasi dari saya. Apabila masih banyak kurangnya, memang murni dari uh, kemampuan saya yang masih kurang maksimal dan keterbatasan waktu yang ada. Saya mohon maaf. Ini bisa sedikit dari saya ini dapat menjelaskan apa yang sudah saya kerjakan, apa yang sudah saya selesaikan project based learning ini dalam 1 semester ini. Mungkin sekian dari saya. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.